Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa melanjutkan program kita di mata kuliah Paramedik Hidrolik. Dan hari ini saya ingin melanjutkan materi di Paramedik Hidrolik. Kemarin kita sudah sampaikan untuk kontrak kuliah ya, kontrak kuliah seperti apa, tinjauannya dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pneumatik. Ya, yang pertama adalah dasar pneumatik. Ya, kita bicara mengenai pneumatik. Pneumatik itu adalah prinsip kerja dari sistem pneumatik adalah merubah energi yang terdapat pada udara bertekanan menjadi energi gerak. Baik gerak translasi melalui silinder pneumatik maupun gerak rotasi pada motor pneumatik. Jadi, kalau kita sudah bicara tentang pneumatik itu adalah sumber energinya itu adalah udara ya. Udara yang mempunyai sebuah tekanan ya. Beda sama hidrolik ya. Jadi pneumatik sama hidrolik itu hanya beda di sumber energinya. Kalau pneumatik itu adalah sumber energinya itu adalah udara, fluidanya bentuknya udara. Namun kalau hidrolik adalah sumber energinya dari fluida cair gitu. Nah, yang seperti halnya gambar di samping, itu yang pertama adalah sebuah benda disebut ya, melakukan gerak translasi, dia maju mundur begitu ya, bergeser gitu ya, pergeseran ke depan dan ke belakang gitu. Apabila di setiap titik pada benda itu menempuh lintasan yang bentuk dan panjangnya sama. Jadi pergeseran dari satu titik ke titik yang lain yang sudah ditentukan mulai dengan sumber energinya udara itu ada valve gitu yang disambungkan dengan kompresor biasanya gitu ya. Jadi bergeser dari satu titik yang lain. Itu adalah gerak translasi atau pergeseran. Nah, gambar yang bawah itu adalah benda disebut gerak rotasi jika setiap titik pada benda itu ya berputar menempuh lintasan berbentuk lingkaran ya. Jadi dia juga sama gitu kan. Ya, dia bisa bergerak ya berbentuk lingkaran gitu. Seperti pompa dan sebagainya. Nah, ini coba kita lihat sebuah animasi mirip kerja pneumatik gitu ya. Nah, itu ya. Itu bentukan sistem pneumatik ya. Terdengar suara mendesis ya, dari udara, berarti itu dari udara. Nah, ini komponen-komponen dari pneumatik. Dalamnya ada banyak hal komponen tentunya. Itu ada piston rod atau batang piston gitu. Ada cushioning piston atau bantalan piston. Ya, salah satu fungsinya itu adalah supaya ketika ada pergeseran sampai titik terakhir itu dia tidak adanya benturan benda keras dengan benda keras begitu. Fungsinya begitu. Paut dan sebagainya tadi ya. Ini adalah piston static seal. Ada ring, guide ring ya, yang bantu piston. Ada seal juga, seal piston ini. Ada lubang silinder, ada rumah ring gitu ya kalau bahasa. Silinder cap. Itu ada cushioning seal, bantalan ya. Tadi ya, cushioning seal itu sama dengan tadi ya. Seal tadi seperti ada benturan. Booster screw. Ada tirot batang ya, pengunci.
Ini ada nepel ya, atas bawah itu berarti double acting ya. Dan nepel atas bawah. Ini ada valve, nah valve pneumatik. Lihat sistem kinerjanya ya. Ya. P itu adalah sumber energi ya. Ya, ini sumber energi ini. Dari kompresor ya, compression air udara tekanan masuk. Ini ada valve namanya, udara tekanan masuk. Ya, dia menekan ke valve A. Valve A itu adalah valve yang pertama ketika dia ingin bergeser ke kanan atau ketika dia ingin membuat maju ya. Nah, kecepatan majunya itu juga bisa diatur sebenarnya ya. Bisa diatur ya. Nah, dalam sistem ini diatur berapa kecepatannya, 100% kah atau ya 50%. Nah, biru ini adalah udara buang ya. Udara buang. Maka di sistem pneumatik itu kan ada suara mendesis itu kan. Itu sisa pertekanan dibuang. Kalau enggak nanti ya itu bisa berhenti. Maka suara mesin itu tidak ada peredamnya. Setelah itu baru gantian ya. Nah, ini dari depan di musuh. Ya, ingat bahwa di pneumatik itu juga akan yang mengaplikasikan sebuah rumus dasar ya. Ya, ada force ya, ada tekanan, ada pressure gitu kan. Terus luas area ya, luas penampang misalnya begitu kan. Pressure-nya berapa. Kalau dalam pneumatik letak area dilihat ya. Karena ada jalan yang berlubang ya kita lihat juga total area. Ya. Cuma kan dikurangi juga dengan lubang yang ada di tengahnya. Nah, ada piston area A, ada root area A, B. Jadi luas keseluruhan A tadi dikurangi dengan luas keseluruhan A, AC. Karena kan berlubang luas penambah. Ya, begitu ya. Berapa animasi prinsip kerja dari pneumatik. Ya, kita lanjutkan. Dari animasi video tadi kita sudah punya gambaran bahwa itulah sistem kerja pneumatik. Ya, ya. Sebenarnya sistem kerja hidrolik juga hampir sama, gitu kan. Nah, begitu. Nah, kebanyakan di dunia industri yang sifatnya itu untuk perputaran perpindahan barang itu diproduksi itu dia biasanya dia pakai pneumatik ya, karena bisa diatur dan lebih cepat gitu kan. Kalau hidrolik itu kecepatan dorongnya susah diaturnya ya, pasti dia majunya pelan-pelan. Tapi kalau nanti bisa diatur kecepatan dorongnya, dibikin di dalam suatu simulasi itu bisa diatur 100% atau bisa diatur sampai hanya 50%. Ya, jadi sodokannya langsung set gitu atau dia pelan-pelan jalannya. Gitu. Ya, ini adalah gambaran ya sistem pneumatik ya, sebuah skematik yang sederhana yang bisa kita pelajari ya. Tentunya yang pertama dari gambar ini adalah adanya sumber energi kan itu kan ya. Maka di keterangan ini saya sampaikan bahwa proses memproduksi udara bertekanan diawali dengan udara luar dengan tekanan 1 atmosfer. Dihisap oleh apa? Dihisap oleh kompresor, selanjutnya ditampung pada tangki udara. Setelah tekanan udara meningkat, pada tekanan tertentu udara dialirkan melalui katup-katup ke aktuator seperti silinder pneumatik atau motor pneumatik. Nah, ini saya coba jelaskan ya. Nanti bisa mewakili semuanya. Jadi, dari gambar skematik ini, skematik prinsip kerja pneumatik adalah berasal dari udara
yang dihasilkan oleh kompresor, dihisap oleh kompresor. Setelah itu pasti kompresor punya reservoir tank, ya, punya bak penampungan udara, gitu kan. Dari yang ukuran berapa, yang kecil sampai besar kan itu pasti ada kan ya. Nah, udara yang dihisap oleh kompresor ditampung di reservoir tank. Nah, setelah ditampung di reservoir tank, maka dilanjutkan. Setelah itu adalah ada namanya filter dan dryer. Nah, filter ini apa fungsinya? Ya, fungsinya harusnya biasanya ketika kompresor itu bisa double sebenarnya. Ketika kompresor itu sebelum menghisap udara itu sebenarnya harusnya ada filter juga. Cuma filternya nggak terlalu harusnya bisa disaring juga. Ya untuk menghindari udara-udara yang kotor. Ya, gitu ya. Jadi ada 2 kali sebenarnya. Cuma kebanyakan memang filter itu berada dalam sebelum sesudah dari reservoir tank, sebelum disalurkan kepada aktuator. Maka filter ini fungsinya untuk membersihkan udara-udara kotor. Nah, setelah dibersihkan ada dryer. Apa fungsinya dryer? Dryer itu alat pemanasan itu kan ya. Maka udara yang dihisap di luar sana itu kan udaranya kan apa namanya ya? Ada udara kering dan ada udara basah tergantung kelembapannya. Kalau kompresor itu ditaruh di luar mungkin udaranya kering, namun banyak debu dan sebagainya. Namun kalau kompresor itu ditaruh di dalam sebuah ruangan, mungkin nggak terlalu banyak debu, namun kelembapannya dia tinggi, ya berembun maksudnya begitu. Maka sebelum masuk ke aktuator, maka ada dryer, dikeringkan udara itu jangan sampai ada air yang ikut masuk ke dalam aktuator. Karena kalau sampai debu, air ikut masuk di dalam saluran aktuator, itu akan bisa mengakibatkan kerusakan komponen-komponen. Debu, ya itu bisa membuat salah satu komponen aus dan sebagainya. Air bisa menjadikan apa? Korosi dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ada regulator. Regulator ini adalah fungsinya untuk mengatur tekanan. Seberapa tekanan yang akan diperlukan, yang digunakan. Tadi saya sudah bilang bahwa aktuator ya dengan gerak translasi atau pergeseran itu ya tentunya sesuai kebutuhan. Ya, ada yang kebutuhannya tekanannya tinggi, mungkin 100% begitu. Ada yang hanya dibutuhkan tekanannya hanya 50%. Ya, dia pelan sesuai dengan timing yang diatur nanti kan begitu. Nah, setelah itu baru ada valve controller, valve dan controller ya begitu. Barulah masuk dalam aktuator atau menggerakkan silinder ya. Baik, saya kira itu untuk materi kita sebagai pengantar di awal kontrak kuliah. Ada prinsip dasar-dasar kerja sistem pneumatik. Demikian untuk kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ya, saya sampaikan lagi bahwa nanti akan saya bagi kelompok-kelompok ya untuk bisa presentasi. Presentasinya itu adalah mencari contoh sistem pneumatik dan hidrolik yang harus dipresentasikan. Misal air impact, ya sistem kerjanya bagaimana, terus perawatannya seperti apa dan sebagainya. Ya, begitu ya. Ya sebagaimana teman-teman terdahulu begitu. Ya, baik saya cukupkan. Sekian untuk kita pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi